pertama suka bersepeda ketika tahun 2018, waktu itu memasuki masa pensiun. Dan pertama kali beli sepeda pada September 2019. Jadi sebelum pandemi. Waktu itu beli sepeda keranjang Polygon Sera warna biru putih dari orang Mangkang, Semarang Barat. Pertama dinaiki, kok enak sekali naik sepeda, sehingga akhirnya ketagihan naik sepeda setiap hari. Nah, kebetulan di rumah sebelah ada bengkel sepeda orang tua. Bengkel sepeda Pak Badrun. Terus kemudian saya hunting sepeda melalui Facebook Market. Mudah sekali carinya waktu itu, karena sebelum booming, maka sepeda federal aja banyak yang dirosokkan. Mudah sekali. Federal Lady itu saya dapat 400.000 itu 2 unit, merah dan hijau, pernah itu. Kemudian sekali-sekali hunting lewat grup komunitas. Jadi saya umumkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat merawat sepedanya, saya siap merawat sepedanya. Sehingga waktu itu dapat juga sepeda Merin dengan harga yang di bawah. Saya lihat, wah, Merin orisinil California. Grup setnya sudah Shimano semua. Sampai sekarang saya koleksi itu. Dan sebelum booming saya juga dikasih sepeda federal Puma waktu itu oleh saudara di Malang. Siang diberitahu, saya lihat di internet harganya kok masih 5 juta. Akhirnya sore saya berangkat ke stasiun Poncol karena booking di online sudah penuh tiketnya. Saya ke sana nekat. Kebetulan di loket full, Pak. Terus saya tunggu sampai detik-detik keberangkatan. 10 menit sebelum berangkat, loketnya bilang ada 1, Pak. Oke. Langsung saya berangkat ke Malang, naik kereta api dari stasiun Poncol. Paginya sampai sana, yang ngasih sepeda heran, loh, kok sudah sampai sini gitu. Nah, saya bilang, wah, dikasih sepeda federal Puma, langsung berangkat saya. Kemudian saya juga berburu di pelosok-pelosok kota Jawa Tengah, Tegal, Pekalongan, Kudus, Purworejo, Temanggung, Klaten. Juga mengkoleksi sepeda ontel kebo sampai
20 sepeda kebo itu waktu itu. Terus kalau sepeda biasa itu sampai 70 sepeda. Karena bengkel dekat, tetangga, jadi sangat mudah sekali. Akhirnya ketika booming, wah, itu orang-orang pada cari sepeda, saya lepas satu persatu. Ya beruntung karena booming. Nah, sekarang masih 13 unit. Jadi satu Federa Puma, satu Federa Street Cat laki semua, yang cewek Federa Street Cat warna abu-abu dan Street Cat warna merah, dapat dari Solo. Lalu Polygon Sera, Polygon Rivera, Marine, sepeda kebo 1, terus sepeda mini velo ada 2, sepeda lipat 1, 13 unit, pakai goes setiap hari. Seringnya senang sekali muter rawa pening ini, sejuk, sangat indah. Terus kalau pulangnya turun dari Ambarawa ke Semarang tuh banyak turunnya. Naiknya cuman di Merakmati itu sama di Taman Unyil, Cimory itu aja. Selebihnya turun. Goes disesuaikan dengan kemampuan. Oh ya, satu lagi saya beli sepeda road bike karena pengen cepat, pengen cepat, jadi terpengaruh. Beli road bike Polygon Stratos S5, nyicil tiap bulan 2 tahun, dapat dari orang sekitar Stadion Citarum, Semarang. Dengan percaya diri, wah ini naik road bike cepat. Saya coba ke jurusan Jalan Mojopahit. Saya nyalip sepeda Federa Uno sama Polygon Hash. 2 orang anak muda, saya salib dengan percaya diri. Sampai Sri Ratu, sampai Swalayan ada Majapahit, saya pelankan, saya disalib lagi sama 2 orang anak muda itu tadi. Karena penasaran dan ingin tahu kecepatan saya salib lagi. Nah, sampai Bangjo yang Jalan Mojopahit terakhir itu, arah timur itu, belok kiri ke arteri Soekarno-Hatta, sepeda saya pelankan, disalib lagi sama 2 orang anak muda itu. Akhirnya dia belok Soekarno-Hatta, arteri, saya buntuti, saya ikuti, saya kehabisan power, kehabisan napas. Wah, lah itu pengalaman saya. Ternyata kalah sama power dengkul anak muda. Jadi kalau bersepeda
Jangan terpengaruh ternyata. Nikmati saja sesuai kemampuan. Kalau perjalanan jauh, lihat-lihat dulu kondisinya. Tidurnya enak apa enggak? Kalau tidur enak, baru perjalanan jauh. Kalau tidurnya tidak cukup, cukup dekat-dekat saja. Pokoknya sesuai power dan kecepatan kemampuan kita. Karena mengayuh kecepatan itu memerlukan power dan heart rate-nya jadi tinggi. Apalagi kalau pas nanjakan itu kita nikmati saja, jangan cepet-cepet pengen sampai. Nah, malah itu menghantam heart rate tinggi. Jadi kita nikmati saja pelan-pelan, tahu-tahu sampai di atas. Nah, bonusnya turunan. Turunan ternyata juga harus hati-hati. Saya pernah turunan Merak Mati itu ternyata bannya itu liar, gubit. Wah, sudah pasrah saya. Akhirnya saya kendalikan rem kiri kanan pelan-pelan. Ternyata manut sepedanya. Jadi sangat berbahaya turunan. Hati-hati. Ketika mau ke Rawapening sampai Bangjo Ngaran Undaris itu kan setelah Bangjo itu nyala hijau, kan rame-rame truk bus dan kendaraan umum, sepeda motor langsung jalan. Lah saya di pinggir kiri dengan hati-hati. Ternyata disalip MTB anak muda. Nyenggol stang saya saja, terjatuh ke kanan. Waduh. Wah, sudah teratapan saya. Yang kena bonyok dengkulnya. Wah. Saya bilang ke anak muda itu, wah hati-hati mas, kalau naik sepeda bahaya. Jadi ya semua diatur sesuai kemampuan. Makanya saya tidak suka rombongan karena kecepatan rata-rata saya dan power saya kurang. Selalu di bawah 20 km per jam. Kalau datar pun di daerah Semarang itu 21-22 km per jam saja. Nah, kalau naik turun sekitar 15 km per jam. Yang penting dinikmati, bahagia, dan kuliner, foto-foto. Nah itu sepeda bahagia namanya. Juga sering baca-baca atau lihat di YouTube trik-trik dari pesepeda senior. Jadi banyak masukannya mengenai grup set sepeda dan sepedanya sendiri, posisi, serta kayuan-kayuan. Nah itu sangat membantu sekali. Kita pelajari, kita ambil positifnya sesuai dengan tubuh kita. Sesuai tubuh kita, jangan dimakan mentah-mentah. Jadi teori-teori disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi goesnya enak. Jadi begitu sedikit cerita pengalaman saya bersepeda dari September 2019.
Semoga sehat semua dan bahagia selalu dengan sepedanya.